Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmis Kelas. Apa kabar semua anak-anak kelas 5 SD? Dimanapun kalian berada, terlebih kepada anak-anakku kelas 5C Sekolah Indonesia Jeddah. Masih semangat ya menerima pembelajaran dan ilmu pengetahuan di hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, Rahmis Kelas meminta kepada teman-teman semua untuk dapat like jika suka dengan videonya, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan tentunya subscribe. Kita hitung ya, sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih atas subscribe-nya. Oke, anak-anakku kelas 5. Sekarang pembelajaran 5 masih tema 1 ya dan subtema 1. Nah, di sini Ibu mau mengambil mata pelajaran seni budaya atau SBDP ya. Di mana di pembelajaran 5 ini tentang SBDP membahas corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, di mana tema ini masih berkaitan dengan organ gerak hewan dan manusia. Ya. Oke, bye. Rahmis kelas. Kita lanjut. Nah, ini dia pelajaran SBDP, di mana kompetensi dasarnya atau KD-nya yang akan kita pelajari adalah 3.1 tentang memahami gambar cerita. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya, yaitu dengan mengamati cerita gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Ya. Nah, di sini kalian, anak-anakku semua, dituntut untuk bisa berkreasi, ya. Nah, namun kita bahas dulu pelajaran yang telah berlalu, ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi, di mana gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi, di mana gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ya, adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Ya kan? Tahukah kamu perbedaan ragam-ragam tersebut? Ragam gambar-gambar tersebut? Nah, sebelum kita membahas kembali ya, di sini ada gambar ilustrasi yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar berupa gambar tangan. Nah, ini kemarin juga Ibu udah bahas. Maksudnya gambar yang berupa foto itu adalah gambar yang kita foto mungkin melalui kamera
Ya, kita foto langsung objeknya. Dan gambar tangan maksudnya gambar yang kita gambar dengan tangan kita sendiri. Seperti melukis, ya. Nah, melukis objek yang kita inginkan dengan cara melukis atau menggambar biasa. Itulah yang dimaksud dengan gambar tangan, ya, anak-anak semua. Oke, kita lanjut. Nah, dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, corak di sini macam ya atau model. Nah, jadi ada berapa corak sih gambar cerita tersebut? Nah, corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realis. Apa sih realis itu? Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini kamu lihat ya, ini adalah lukisan ya yang dibuat atau yang dihasilkan oleh karya Raden Saleh ya, di mana dia melukis sebuah kapal yang dilanda badai, kapal yang ada di laut. Dia membayangkan bisa jadi dia melihat kapal yang ada di laut sedang dilanda badai angin ya, goncangan angin atau topan yang ada di laut. Nah, inilah gambar realis. Dan realis itu seperti yang kamu ketahui bahwa gambar tersebut merupakan keadaan aslinya. Baik dari segi bentuknya, ukuran, dan tata letaknya. Jadi gambar baik itu dari gambar foto atau gambar hasil dari karya tangan sendiri itu menghasilkan sebuah gambar yang sesuai dengan bentuk aslinya atau ukuran aslinya. Ya, itulah yang dimaksud dengan gambar realis. Ya. Oke. Nah, ini Ibu kasih contoh lain ya. Nah, contoh lain dari gambar atau ilustrasi bercorak realis. Nah, di mana anak-anak bisa lihat seorang pedagang sayur keliling ya. Nah, ini sering sekali kita saksikan dan hampir di setiap hari ya. Hampir di setiap hari kita saksikan juga di sini ataupun di Indonesia sana. Objek seperti ini sering kita saksikan. Nah, di mana para ibu rumah tangga biasanya sering dan suka menunggu tukang sayur keliling untuk membeli bahan dapur ya yang akan dimasak pada hari itu. Dan apakah ini real atau nyata atau sesuai dengan aslinya? Pastinya, ya kan? Nah, anak-anak sendiri bisa dan sering barangkali menyaksikan pemandangan seperti ini, gambar seperti ini. Kita lihat di depan mata kita langsung. Nah, makanya gambar ini atau hasil ilustrasi ini disebut sebagai corak realis atau nyata ya, sesuai dengan aslinya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, corak gambar cerita gambar atau ilustrasi itu adalah karikatur, di mana karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya.
Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ya, coba kamu lihat. Nih ada seorang pemuda sedang bermain gitar, ya. Kamu lihat postur tubuhnya, idealnya ini bukan sebenarnya, ya. Kita sering menyaksikan bahwa bentuk atau ukuran manusia itu tidak seperti ini, ya. Kamu lihat kepalanya begitu besar, tangannya kecil, badannya kecil, kakinya juga begitu. Nah, ini menandakan contoh gambar cerita atau ilustrasi karikatur, di mana kita lihat bacaannya, gak butuh narkoba, main bass aja. Nah, ini adalah merupakan kritikan, ya, atau ajakan kepada masyarakat bahwa cukup kita bermain bass atau main gitar, nggak mesti pakai narkoba-narkobaan. Nah, ini adalah merupakan ajakan atau sindiran, ya, kepada masyarakat. Nah, ini dia. Kamu lihat dari gambarnya aja, ini sudah tidak realis atau tidak asli, ya. Nah, itulah yang disebut dengan karikatur. Nah, ini dia. Ibu cari contoh lain ya. Kamu bisa lihat. Nah, kamu bisa lihat, saksikan. Nih ada kue tart atau cake di atas mobil, ya kan? Rasanya nggak pantas ya. Nah, makanya ini disebut dengan gambar karikatur, ya. Coba perhatikan. Tetap kepalanya dengan ukuran besar, badannya kecil. Dan kalau nanti kamu bisa melihat gambar-gambar hampir seperti ini modelnya, berarti itu sudah pasti dikategorikan sebagai gambar karikatur. Ya, ini dia nih. Coba kamu lihat. Mobilnya lebih kecil daripada nih satu keluarga ini, ya kan? Nah, ini sangat tidak mungkin sekali terjadi ya. Nah, ini lucu. Nah, itu dia seperti tadi karikatur identik dengan gambar yang lucu. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, corak gambar cerita atau ilustrasi adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, pastinya anak-anak ibu senang sekali ya menonton film kartun. Nah, ini dia salah satu contoh bentuk atau gambar karikatur, ya. Maaf, kartun, ya. Nah, ini juga. Ayo, siapa yang tahu ini kartun apa? Ya, bagus. Masya Allah ya, anak-anak kalau masalah film kartun jago. Nah, benar ini adalah kartun Doraemon, ya. Dan ini kartun kelinci. Oke, dan memang ini sifatnya sangat-sangat menghibur bagi kita semua. Apalagi pada saat kita dalam keadaan sedikit sedih atau galau, kalau kita bawakan nonton film kartun, pastinya rasa kesedihan gundah gulana kita akan
dapat terobati ya. Oke. Yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Apa sih maksudnya? Nah, jadi gambar dekoratif itu bentuk aslinya bisa diubah ya, atau bisa diganti. Namun tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contoh, kamu lihat ya. Ini sepasang burung ya, lagi hinggap di dahan, dan ini adalah apa ini? Tumbuh-tumbuhan, tanaman ya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah pelukisnya sudah mengganti objek aslinya atau mengubah ya. Nah, ini juga kamu boleh lihat, ini gambar pemandangan ya. Ada sebagian gambar yang dia ubah, namun tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, seperti ini. Memang ada, Bu, di bumi ini gambar seperti ini, kira-kira pemandangannya ya pastinya ada, tapi di mana? Nah, kita nggak tahu. Nah, itu maksudnya ya. Di sini tidak ditunjukkan apakah ini di mananya atau ya bentuk ukurannya seperti apa gitu ya. Nah, itu dia. Ini juga bunga ya. Inilah yang disebut dengan gambar dekoratif. Nah, kita masuk kepada kesimpulan ya, di mana gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Corak gambar cerita atau ilustrasi ada beberapa macam, yaitu yang pertama realis, kedua karikatur, ketiga kartun, dan keempat dekoratif. Ya, walaupun pelajaran kita sedikit, namun Ibu yakin kalau kamu fokus dan benar-benar memperhatikan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir, insya Allah kamu dapat mengerti dan memahami ya. Namun walaupun ada di antara kamu yang belum mengerti, silahkan hubungi Ibu langsung via WhatsApp pribadi ataupun media sosial lainnya, tapi secara pribadi silahkan. Ibu membuka peluang untuk itu ya. Dan insya Allah Ibu akan jawab semampu Ibu. Oke. Nah, ada tugas ya yang harus kamu kerjakan. Sekarang coba kamu buat gambar ilustrasi mengenal cerita ya, siput bukanlah hewan lemah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang organ gerak siput ya, atau hewan avertebrata. Nah, kamu silahkan tuangkan di kolom ini atau di buku latihanmu, buku tugasmu. Buat cerita dengan siput bukanlah hewan lemah. Buat gambar dan ceritanya. Memilih salah satu corak gambar ilustrasi yang tadi. Nah, kamu silahkan pilih 1 dari 4 corak
gambar ilustrasi yang tadi seperti realis, karikatur, kartun, ataupun dekoratif. Ya, silahkan kamu membuat gambar berdasarkan dari empat corak yang tadi. Ya, tapi dengan catatan judulnya sama, semuanya sama. Siput bukanlah hewan yang lemah. Ya, oke. Nah, kamu silahkan kerjakan di kolom ini ataupun di buku tugas kamu semua. Ini Ibu terima besok boleh ya. Besok pagi boleh kamu setorkan. Oke. Oke, Ibu tunggu ya hasil tugas dari kamu semua. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep smile.